Saudara, 1 tahun sudah Kabupaten Nagan Raya melangkah maju memasuki babak baru dalam sejarah kepemimpinan. Jargon mengembalikan marwah Nagan Raya kian dihidupkan kembali melalui program yang tidak sekedar membuktikan janji, namun juga sebagai langkah perwujudan nyata harapan rakyat. Mulai dari penataan dan penguatan fungsi pemerintahan, pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan kompetisi intelektualitas, hingga pengembangan ekonomi. Lantas apa saja langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan keinginan serta kebutuhan rakyat? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Haj di Zona Inspirasi. Dan untuk membahasnya hari ini sudah hadir Bupati Nagan Raya Bapak Teguh Raja atau yang biasa akrab disapa dengan Pak TRK. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat ya Pak? Sehat. Ya? Alhamdulillah. Pak, hari ini luar biasa, terima kasih sudah hadir ke studio Kompas TV. Kita bicara mengenai perubahan yang sangat signifikan di Nagan Raya itu sendiri. Tapi sebelum mengulik lebih jauh mengenai hal itu, mungkin Bapak bisa diceritakan nih. Di sini kan Bapak sendiri memiliki visi yaitu menuju Nagan Raya mandiri dan juga madani dalam memimpin Nagan Raya. Nah, apa yang bisa diceritakan mengenai visi ini dan langkah apa yang Bapak ambil untuk visi ini agar terwujud? Baik, pertama saya ingin menyampaikan dulu kepada seluruh pemirsa Kompas TV bahwa Kabupaten Nagan Raya itu terletak di wilayah yang namanya Barsela. Barsela. Barat Selatan Aceh. Nah, Barsela ini terdiri dari 8 kabupaten kota. Nah, posisi Kabupaten Nagan Raya persis di tengah-tengah. Kemudian kita juga memiliki garis pantai yang panjangnya 75 km yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Wow. Kemudian kita juga memiliki Bandar Udara Cut Nyadin namanya. Kemudian juga Kabupaten Nagan Raya memiliki resources, sumber daya alam seperti batu bara. Dan kita juga sudah dibangun PLTU 1234 dengan kapasitas 600 megawatt di Nagan Raya. Kemudian di samping itu kita juga memiliki potensi lain di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta UMKM. Sehingga dengan potensi yang kita miliki, apabila ini mampu kita manfaatkan sebaik-baik mungkin, itu saya hakul yakin Nagan Raya mandiri akan terwujud. Amin. Kemudian juga madani dalam pengertian memang seluruh masyarakat kita religius. Kemudian juga kita sangat menghargai dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang kaya akan budaya dan adat istiadat Nagan Raya. Amin, amin. Pastinya ya, dan itu adalah harapan dari seluruh masyarakat Nagan Raya pasti ya. Nah, di pemerintahan Bapak, pemerintahan TRK Sayang ini kan dikenal dengan menekankan konsolidasi lintas stakeholder nih Pak. Ini menarik sekali ya, termasuk pada Forkopimda. Nah, memang menurut Bapak sendiri seberapa penting sih stabilitas dan juga komunikasi ini dalam menjaga efektivitas pemerintahan daerah Pak? Cerita pembangunan itu sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah saja. Betul. Pembangunan itu tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Terutama tentu elemen-elemen strategis seperti pemerintah kabupaten, DPR kabupaten, kemudian juga Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ini wajib berkolaborasi, bersinergi dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Karena kalau kita cerita melaksanakan percepatan pembangunan, kalau kita tidak bersatu dalam visi yang sama, ini saya kira jalan pembangunan akan tidak seperti yang kita harapkan. Akan terhambat begitu ya? Ya, tidak seperti yang kita harapkan. Oke, baik Pak. Nah, kalau misalnya kita lihat kan selama 1 tahun pemerintahan TRK Sayang ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan signifikan yang dirasakan oleh warga Nagan Raya. Tapi di sini yang menarik adalah pasti selama 1 tahun ini ada tantangan yang Bapak hadapi, tantangan yang bisa dikatakan krusial terutama dalam menata ulang pemerintahan di awal masa jabatan. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit dan bisa menjelaskan mungkin Yang menarik lagi perhatian saya adalah pemetaan menyeluruh nih terhadap aset dan juga OPD ketika ini menjadi prioritas di awal tahun Bapak. Seperti apa Pak?
Jadi begini Mbak, cerita pembangunan ini cerita anggaran dia. Tanpa anggaran, kalau pada zaman sekarang tidak mungkin kita membangun. Betul. Nah, anggaran pembangunan sebagaimana kita maklumi bersama, itu hampir seluruh daerah itu masih tergantung kepada anggaran transfer dari pemerintah pusat. Karena kekuatan kita menggali sumber pendapatan asli daerah ini kurang sekali. Jadi kita maklumi bersama bahwa ada kebijakan pemerintah, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Dan itu juga harus kita maklumi. Mungkin ada kepentingan nasional lain yang memerlukan anggaran yang besar. Jadi oleh karenanya memang kesulitannya di bidang anggaran, tapi kita tetap fokus. Tetap fokus menggunakan anggaran yang ada ini kepada kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling dasar. Seperti misalnya kesehatan, pendidikan, kemudian juga kita bantu kaum duafa, fakir miskin, disabilitas. Jadi seperti itu terus kita gulirkan dengan dana yang terbatas itu. Oke. Nah, terkait mengenai pemerataan atau pemetaan menyeluruh terhadap aset dan OPD ini, kenapa menjadi langkah prioritas Bapak di tahun pertama? Karena begini, aset daerah ini dalam pengamatan saya setelah saya dilantik sebagai bupati, ini banyak yang tidak tertata. Jadi administrasinya kurang tertib. Jadi oleh karena itu saya juga mendapat info bahwa ada aset daerah baik kendaraan aset bergerak maupun tidak bergerak seperti kendaraan roda 2, roda 4. Ini juga ada kadang-kadang yang masih dikuasai oleh yang bukan lagi pejabat daerah. Jadi maka pada saat itu saya minta seluruh OPD untuk mengumpulkan kendaraan, waktu itu kendaraan roda 2 dan 4. Kemudian kita cek memang benar ada kendaraan aset yang masih dikuasai oleh yang tidak menjabat lagi. Yang tidak berhak lagi ya. Menarik sekali ini obrolannya. Tapi tadi ada yang mengulik perhatian saya mengenai keterbatasan yang Bapak hadapi. Namun keterbatasan ini tidak menjadi kendala untuk melakukan program prioritas Bapak. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi kita harus jeda dulu sejenak Pak. Usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. Menjaga stabilitas harga sawit rakyat, memastikan pembelian sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Hasilnya nyata, sejak TRK Sayang memimpin, harga tandan buah sawit petani di Kabupaten Nagan Raya menjadi yang tertinggi di wilayah barat selatan Aceh. Hal serupa juga terjadi pada harga gabah.
Program pengobatan dan operasi katarak gratis ikut dihadirkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Kembali lagi di Zona Inspirasi Saudara, masih bersama dengan Pak TRK di sini. Tadi di segmen sebelumnya Bapak sempat menyinggung mengenai keterbatasan keuangan atau anggaran yang memang dirasakan nih oleh pemerintah kabupaten. Tapi itu tidak menjadi hambatan Bapak dalam mewujudkan program prioritas, salah satunya adalah kesehatan dan juga pendidikan. Apa strategi utama Bapak sendiri agar harapan masyarakat bisa direalisasikan terkait mengenai kesehatan dan juga pendidikan, Pak? Pertama, kalau di bidang kesehatan itu kita punya rumah sakit umum daerah yang selama ini pelayanan terhadap masyarakat kita yang berobat itu kurang maksimal, kurang optimal. Jadi kemudian saya berusaha melakukan pembenahan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh katakanlah oleh petugas-petugas, pegawai-pegawai di rumah sakit, kemudian kita alihkan ke pihak ketiga. Contohnya misalnya kebersihan rumah sakit, disiplin pengamanan rumah sakit, kemudian juga parkir, itu semua kita serahkan kepada pihak ketiga. Kemudian kita juga mengharapkan kepada dokter-dokter spesialis dan seluruh petugas kesehatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jangan mengutamakan kepada administrasi, karena pengalaman selama ini masyarakat datang dalam keadaan mendadak sakit, kita sibuk, petugas di situ sibuk menanyakan mengurus administrasi, sementara masyarakat dalam keadaan sakit. Saya katakan utamakan keselamatan masyarakat dulu, karena keselamatan masyarakat itu hukum tertinggi. Abaikan dulu administrasi. Sehingga pelayanan yang kita berikan itu betul-betul optimal. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian juga persoalan kesehatan ini bukan hanya orang sakit. Sebenarnya mencegah sakit itu lebih baik, lebih utama. Jadi kita juga mensosialisasikan pentingnya hidup sehat di dalam masyarakat. Jadi ini yang kita lakukan baik di puskesmas maupun di puskesmas pembantu. Dinas Kesehatan kita gerakkan untuk juga mensosialisasikan ini. Jadi Bapak benar-benar melakukan penataan rumah sakit dan juga penguatan pelayanan kesehatan gitu ya Pak ya. Hingga akhirnya dirasakan betul-betul oleh warga Nagan Raya ya manfaat dari kebijakan Bapak di sini ya. Nah itu kan tadi baru terkait mengenai kesehatan. Saya dengar-dengar juga prioritas utama Bapak adalah di bidang pendidikan ya, di mana Nagan Raya sendiri ini berhasil ya menghadirkan sekolah rakyat dengan anggaran ratusan miliar rupiah, bahkan bisa dikatakan salah satu daerah yang paling cepat gitu ya melakukan sekolah rakyat di antara daerah-daerah lain yang belum melakukan hal tersebut. Nah, apa yang menjadi dasar utama Bapak melakukan hal ini dan apa motivasi Bapak? Kita memang ini kan program kementerian pemerintah pusat. Kita melakukan pendekatan-pendekatan dan kemudian persyaratan-persyaratan untuk mendirikan sekolah rakyat ini kita cepat memenuhinya. Seperti misalnya tanah. Kita memberikan tanah 8 hektar, kemudian dengan surat-surat tanah yang cepat. Sehingga beberapa kabupaten kota di Aceh, termasuk Nagan Raya yang mendapat pada kesempatan pertama pembangunan sekolah rakyat ini. Nah sekolah rakyat ini pertama di Nagan Raya. Karena nanti ini sekolah yang juga model boarding school ya. Jadi selama ini belum ada. Kemudian juga ini terkait dengan kesenjangan pendidikan. Selama ini kan maaf cakap kita bilang masyarakat kita yang berada di yang ekonominya lemah tidak bisa bersekolah di sekolah yang bagus. Ini nanti diperuntukkan kepada anak-anak kita yang dari kalangan menengah ke bawah. Ya. Jadi kesempatan mendapatkan pendidikan yang bagus ini dengan adanya sekolah rakyat ini akan sama. Jadi ini. Luar biasa, luar biasa. Dan salah satu yang masih terkait mengenai pendidikan adalah yang menarik lagi adalah dukungan beasiswa bagi ratusan pelajar dan mahasiswa ini terus digulirkan oleh Pemkab Nagan sendiri ya Pak ya. Nah bagaimana pemerintah bisa memastikan investasi pendidikan ini itu benar-benar kembali untuk membangun daerah? Kalau dari sisi Bapak seperti apa?
kita melihat begini, apabila kita membantu anak-anak kita, pelajar-pelajar kita sampai ke tingkat pendidikan yang tinggi, tentu mereka akan teringat kepada kita, kepada daerah. Kita berharap suatu saat setelah menyelesaikan kuliah, dia akan kembali ke daerah, akan mengabdi di daerah, membangun Kabupaten Nagan Raya. Dan kita berharap juga mereka juga akan menjadi generasi penerus nantinya untuk meneruskan di pemerintahan, di pembangunan. Jadi ini harapan kita dengan memberikan membantu beasiswa kepada anak-anak kita. Jadi memang program ini nantinya Bapak akan usaha teruskan berlanjut gitu ya, continuity agar memang SDM Nagan Raya sendiri terbantu, meningkat begitu ya Pak ya. Nah menarik, tidak hanya pendidikan saja yang level up ibaratnya, tapi di kesehatan juga. Nah yang menarik lagi adalah mengenai ekonomi. Jadi kalau kita tahu kan bahwa Nagan Raya sendiri, masyarakat ini sebagian besar bekerja di perkebunan ya Pak ya. Di mana harga sawit dan gabah dulu ini sempat, kalau tidak salah sempat harganya ini kurang stabil di petani. Nah tapi akhirnya semenjak Bapak menjabat ya, harga gabah dan juga sawit ini cenderung stabil ya. Dan apa yang menjadi langkah konkret yang diupayakan oleh pemerintah daerah sehingga kesejahteraan petani ini mulai membaik secara signifikan sih Pak? Pertama begini, khusus bidang perkebunan sawit, karena sawit di Nagan Raya ini termasuk yang besar di Barsela. Jadi sawit ini ada yang dikelola oleh swasta, oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan sejak zaman Belanda sudah ada perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit, kelapa sawit di Nagan Raya ini. Kemudian sebagian sawit milik masyarakat. Nah masyarakat menjual buah sawit ini ke PKS. Kadang-kadang ini ada permainan. Jadi harga itu dikasih turun, terutama pada menghadapi momen-momen penting hari-hari besar. Misalnya menghadapi megang puasa ini. Itu cenderung harga sawit diturunkan oleh PKS, oleh pengusaha. Jadi yang rugi masyarakat. Yang rugi petani kecil. Kemudian saya memanggil seluruh pimpinan perusahaan, karena harga sawit sebenarnya sudah ada ketetapan pemerintah. Betul. Tapi di ketetapan pemerintah ini memang ada tingkatan-tingkatannya. Dia membayar harga sawit di tingkatan yang paling rendah. Itu permainannya di situ. Jadi saya semacam menegaskan, itu jangan mempermainkan harga sawit. Karena salah satu isu kampanye saya dulu, kalau saya menjadi kepala daerah dipercaya oleh masyarakat, saya akan menetapkan harga sawit dengan perbub. Tapi karena ini ketetapan pemerintah ini juga dipatuhi oleh para pengusaha ini, saya tidak keluarkan perbub. Cuma saya ingatkan supaya patuh terhadap ketetapan pemerintah provinsi. Dinas provinsi. Dan alhamdulillah untuk saat ini tertinggi harga sawit di Nagan Raya. Dan begitu pun juga dengan gabah ya Pak ya? Dengan gabah ya. Jadi Bapak langsung menindak tegas dan memberikan ibaratnya pemahaman gitu agar petani atau masyarakat kecil ini tidak terimbas gitu ya Pak ya. Baik Pak, ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kita lagi-lagi harus jeda dulu sejenak ya. Terus saya jeda, jadi tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi. 1 tahun pemerintahan TRK Sayang, menata arah, menunaikan janji, memberi bukti, menuju Nagan Raya mandiri dan madani. 1 tahun telah berlalu sejak Kabupaten Nagan Raya memasuki babak baru dalam sejarah kepemimpinan. Pasangan Dr. Teku Raja Kemangan SHMH dan Raja Sayang yang dikenal luas dengan sebutan TRK Sayang berhasil memenangkan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah akhir tahun 2024. Rabu 19 Februari 2025, TRK Sayang resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya. Memasuki tahun pertamanya, pemerintahan TRK Sayang fokus pada penataan dan penguatan fungsi pemerintahan, dibangun dengan semangat kebersamaan, tegas dalam keputusan, namun inklusif dalam pendekatan. Berangkat dari prinsip kebijakan berbasis data, TRK Sayang melakukan pemetaan permasalahan daerah secara komprehensif, disertai proses audit dan evaluasi terhadap keuangan, aset, organisasi perangkat daerah, serta sumber daya aparatur. Seluruh hasil pemetaan tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya
yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Inspirasi. Kali ini kita akan beralih pembahasan seputar kepemimpinan dalam krisis dan arah ke depan bersama dengan Pak TRK. Karena memang kalau kita bicara mengenai krisis, Aceh pun kita tahu akhir-akhir ini ya baru-baru saja mengalami musibah. Ya kan? Nah, banjir besar yang melanda Aceh di akhir tahun 2025 ini kan menjadi ujian berat juga bagi Nagan Raya, betul ya Pak ya? Dan pastinya banyak keputusan sulit yang Bapak ambil. Tapi mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih keputusan paling sulit yang harus diambil oleh pemerintah dalam menghadapi situasi darurat seperti saat ini? Pertama, karena ini darurat, kita langsung mengambil langkah cepat untuk membantu dulu masyarakat yang terdampak. Waktu itu kebutuhan apa yang sangat diperlukan oleh masyarakat, seperti contohnya misalnya di Kecamatan Betung Atuh Benggalang. Kita ada 4 kecamatan, tapi yang terparah di Kecamatan Betung Atuh Benggalang. Itu kecamatan ini memang tidak banyak desanya, hanya 4 desa. Tapi 85% infrastrukturnya hancur. Perumahan masyarakat, fasilitas umum, kemudian jembatan putus. Jadi masyarakat terjebak, terisolir. Kemudian kita pakai pakai tali, kita suplai makanan ke sana. Kita suplai bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada hari pertama. Pada hari pertama langsung gerak cepat begitu ya Pak. Okay. Kemudian waktu itu juga Kabupaten Nagan Raya mungkin isu atau katakanlah informasi keluar terhadap banjir ini, Kabupaten Nagan Raya tidak begitu besar kenanya. Sehingga pada saat itu dengan Kompas TV juga, saya diwawancarai oleh Kompas TV, baru setelah itu bantuan-bantuan mengalir. Termasuk bantuan dari pemerintah pusat, BNPB, Kementerian Pertahanan. Jadi baru tahu bahwa Nagan Raya juga terdampak banjir ya. Oke. Dan saat ini kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya saat ini masih 600 lebih kakak di bawah tenda. Kita lagi menyelesaikan rumah hunian sementara yang juga dibantu oleh BNPB. Kita berharap sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, seluruh yang di bawah tenda ini sudah pindah ke hunian sementara. Tapi mungkin juga tidak siap seluruhnya karena kesulitan bahan material, karena harus dibawa dari bawah. Betung atas ini posisinya di atas Bukit Barisan. Jadi ada material yang harus dibawa dari bawah sehingga kesulitan. Jadi kita berharap kita pacu terus pembangunan Huntara ini karena kasihan anak-anak di bawah tenda. Jadi seperti itu. Kemudian juga sekarang memasuki transisi ke pemulihan. Pemulihan ini pun ini mungkin tidak bisa selesai setahun 2 tahun. Kemudian terkait dengan dana juga. Dana ini yang menjadi hambatan juga ya Pak. Khusus untuk Aceh ada kebijakan oleh Bapak Presiden kita. Beliau menyampaikan khusus yang terdampak banjir Aceh ini dana TKD dikembalikan. Dana transfer daerah. Kemudian sampai saat ini kami menunggu belum keluar PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Kita berharap kepada Pak Menteri Keuangan supaya segera mengeluarkan PMK biar kita bisa melakukan pergeseran anggaran untuk proses pemulihan pasca banjir ini. Jadi bisa lebih efektif lagi, waktu yang dibutuhkan lebih singkat lagi, masyarakat juga bisa lebih cepat untuk bangkit gitu ya Pak. Nah, yang menarik lagi saya dengar nih ya, untuk perkantoran di Nagan Raya ini dengar-dengar sudah 20 tahun tidak terpelihara dengan baik, tapi semenjak Bapak menjabat ini sudah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya Pak ya? Jadi memang Nagan Raya ini karena kabupaten baru tadi, itu sejak pemekaran memang kita fokus untuk membangun pusat perkantoran. Itu pusat perkantoran di atas lahan 315 hektar. Kantor-kantor bupati itu 3 lantai. Jadi selama ini tidak terawat selama 20 tahun. Jadi pada saat saya bupati dan wakil bupati dilantik, itu kami berdua tidak bisa langsung masuk kantor karena ruangannya harus direhab, harus direnovasi. Begitu pula rumah jabatan, rumah dinas, pendopo, itu juga 6 bulan baru bisa kami bertempat tinggal di rumah dinas bupati. Kemudian juga saya meminta kepala-kepala OPD waktu itu untuk mengecat kantor. Jadi memang kesulitan anggaran.
Mereka juga tidak bisa ngecat Saking kantor sulitnya. sambil berseloroh. Kadang-kadang saya ngomong, kamu jual dulu emas istrimu, kamu cat dulu kantor, jangan bahasa Aceh melitung kantor-kantor ini. Jadi begitulah kondisinya. Tapi ya pelan-pelan kita coba benahi. Sudah diperbaiki ya. Oke, baik. Nah, dari yang menarik tadi perhatian saya, selain memang Nagan Raya memiliki sumber daya alam yang luar biasa, ya kan? Ada satu lagi yang menarik nih pemirsa, yaitu penemuan batu giok raksasa di Kecamatan Butong yang diperkirakan ini mencapai 5.000 ton. Betul, Pak? Betul ya? Betul. Nah, ini mungkin bahkan bisa lebih itu. bisa lebih ya, dan ini menjadi perhatian publik juga, Pak, karena dikaitkan dengan rencana nantinya untuk melakukan pembangunan Masjid Giok. Ini bisa diceritakan lebih jauh mengenai hal ini, Pak? Jadi Masjid Giok ini Masjid Agung Kabupaten. Oke. Itu namanya Masjid Baitul A'la atau lebih populer dengan sebutan Masjid Giok. Mengapa populer sebutan Masjid Giok? Karena masjid ini lantainya sudah dilapisi dengan bahan baku batu giok. Oke. Batu giok ini kan tidak sembarangan dia. Di dunia ini mungkin hanya ada di 2 tempat, di Myanmar dengan di Indonesia ya di Nagan Raya. Wow. Ya. Jadi ini hanya lantai, tapi belum seluruhnya selesai. Saya bertekad, kami semuanya bertekad untuk melapisi masjid ini luar dalamnya dengan batu giok. Wah. Kalau ini terjadi, ini satu-satunya di dunia. Satu-satunya di Tidak ada di muka bumi ini ada masjid yang dilapisi dengan batu giok. Hanya ada di Nagan. Jadi mohon doanya. Jadi bahan bakunya cukup dan mungkin sudah kehendak Allah. Begitu saya ngomong kita akan lapisi luar dalam dengan masjid ini dengan giok, keluar batu-batu giok semua. Termasuk yang satu bukit itu. Mungkin lebih 5.000 ton itu. Lebih dari. Cuma lagi kita upayakan siapa investor yang bisa membelah-belah batu ini. Wah, luar Untuk kita biasa. pergunakan pertama untuk masjid. Kemudian barangkali kalau ada tempat-tempat yang penting bisa kita berikan juga batu giok kita ini. Jadi bisa wisata religi ya, Pak? Menjadi Iya, salah satu bisa, wisata ya. religius. Oke. Nah, Pak, terakhir mungkin untuk Pak TRK sendiri, apa target utama pemerintahan TRK Sayang di tahun-tahun berikutnya menuju Nagan Raya yang madani dan mandiri? Dan mungkin boleh kasih ajakan untuk pemirsa Kompas TV di rumah untuk mengunjungi Nagan Raya, Pak? Silakan. Saya kira Nagan Raya juga merupakan suatu daerah yang menarik untuk dikunjungi ya. Saya berharap kepada seluruh saudara-saudara kita, saudara-saudara saya dari daerah lain atau dari mancanegara barangkali berkunjung ke Nagan Raya. Kita juga punya bandara. Kemudian akses darat juga tidak terlalu jauh dari ibu kota provinsi dari Banda Aceh, hanya 4-5 jam. Kemudian pokoknya menarik lah Nagan Raya. Kuliner kita juga menarik. Kemudian Kuliner juga Aceh luar biasa kuliner pasti Aceh ya. Kemudian juga banyak yang lain. Rahmat Allah juga luar biasa untuk Nagan Raya. Kita sebenarnya potensi alam ini hampir semuanya ada. Betul. Ya, ada laut, ada sungai, ada darat, ada bukit. Ada Masjid Giok Ada nantinya. Masjid Giok lagi, ya kan? Oke. Ya. Dan target utama nanti ke depan, Pak, untuk Nagan Raya sendiri seperti apa, Pak? Ya, kita maunya Nagan Raya ini menjadi daerah yang maju ya. Amin. Tapi maju juga tidak tercerabut dari akar-akar budaya dan tradisi kita. Sebagaimana kita melihat misalnya negara-negara maju seperti Jepang di dunia, dia sangat maju tapi akar budayanya masih tetap dipertahankan. Pasti. Nah, kalau kita daerah kita di Indonesia misalnya seperti Bali ya, jadi seperti itu kita mengharapkan Nagan Raya masyarakatnya ke depan akan meningkat kesejahteraannya. Baik, amin. Itu adalah harapan kita semua. Pak TRK sekali lagi terima kasih sudah hadir ke Kompas TV. Sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Dan pastinya saudara itu tadi perbincangan menarik obrolan bersama dengan Bupati Nagan Raya pastinya. Dan terima kasih sudah menyaksikan Zona Inspirasi. Saya Amanda Haj pamit undur diri dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi yang dipersembahkan oleh